Yang berikutnya adalah ini tadi yang sudah kita singgung, qiraatul ma'mum khalfal imam. Bacaan makmum di belakang imam. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlukah makmum untuk membaca pula di belakang imam? Tadi sudah kita singgung ketika bab mengikuti imam dalam keadaan ruku'. Di sini disebutkan la tajibu 'alal ma'mum al-qira'atu idza kana fi sholatin jahriyatin. Tidak diwajibkan bagi makmum untuk membaca, maksudnya adalah membaca Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an seperti Al-Fatihah dan surat-surat, idza kana fi sholatin jahriyah, jika itu salat jahar. Salat jahar itu salat maghrib, isya dan subuh. Maka kalau salat isya, salat maghrib, salat subuh dalam 2 rakaat awal yang bacaannya dikeraskan, maka tidak wajib untuk membaca. Bal yusannu lahul insot, bahkan disunnahkan baginya untuk insot, untuk memperhatikan, untuk mendengarkan. Wa qiraatul imam mujziyatun lahu, dan bacaan imam itu juga, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, juga merupakan bacaan makmum dan makmum mendapat pahala. Jadi bacaan imam juga merupakan bacaan makmum dan makmum juga tetap mendapat pahala. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imamun," barang siapa yang dia memiliki imam atau mengangkat imam, fa qiraatul imam lahu qiraah, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Maka sudah cukup dengan bacaan imam, tidak perlu kita kemudian ikut membaca. Kalau kemudian kita ikut membaca, maka tidak sesuai dengan firman Allah, perintah untuk mendengarkan dan memperhatikan. Maka meskipun tadi di awal kita sampaikan khilafiyah di kalangan para ulama, insya Allah yang kuat terkait dalam masalah ini adalah bagi makmum itu tidak membaca pada saat imamnya membaca Al-Quran. Yang kuat adalah bagi makmum cukup mendengarkan. Jadi cukup mendengarkan, simak saja apa yang dibaca oleh imam. Sehingga bagi makmum nanti kalau imamnya keliru, kita juga bisa membetulkan imam. Kenapa? Karena kita nyimak. Berbeda kalau imam sedang membaca, kemudian kita membaca, maka berarti kita tidak mendengarkan imam. Dan kalau imam keliru, kita tidak bisa membenarkan karena kita tidak nyimak. Maka di antara hikmah kenapa kita diminta untuk mendengarkan, karena di sana kita sebagai seorang makmum juga punya tugas, khususnya yang di belakang imam, untuk menggantikan imam. Dan kita juga bisa lebih tadabbur, merenungi ketika kita mendengarkan Al-Qur'an. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, dalil yang lain adalah innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Jadi imam itu diangkat tidak lain dan bukan melainkan untuk menyempurnakan sholat. Jadi imam itu diangkat, dijadikan imam tidak lain dan bukan melainkan untuk menyempurnakan sholat. Maka Nabi bersabda, fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir silahkan takbir. Wa idza qara'a fa'angsitu, kalau imam membaca maka hendaknya perhatikan. Jadi Nabi jelas bersabda di situ. Apa sabdanya? Wa idza qara'a fa'angsitu, kalau imam membaca maka kalian mendengarkan, memperhatikan. Jadi perintahnya bukan wa idza qara'a faqra'u, tetapi perintahnya adalah wa idza qara'a fa'angsitu. Kalau imam membaca maka perhatikanlah. Namun di sini disunnahkan untuk membaca pada saat imam bacaannya sir. Jadi pada saat imam bacaannya sir. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait bacaan makmum di belakang imam. Sehingga di sini kita bisa mengambil sikap bahwa pendapat yang kuat adalah mendengarkan.
Meskipun kita juga mengakui ada pendapat-pendapat lain seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Ahmad rahimahullah taala yang menganjurkan untuk tetap membaca surat Al-Fatihah. Namun yang kuat cukup mendengarkan.